Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah kita kembali ketemu pada materi kuliah selanjutnya, yaitu larutan 2. Ini yang berisi tentang sifat kolegatif larutan. Ya. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat pada kita semua, ya, supaya tetap sehat, ya, bisa belajar dengan baik dan peroleh hasil yang maksimal seperti yang diharapkan, ya. Oke. Kita lanjutkan pertemuan materi kuliah ini dengan larutan 2, yaitu sifat kolegatif larutan. Ya. Ya, sebagai pembuka, saya mengutip kembali akhir dari bab larutan yang kemarin, larutan 1, yaitu tentang konsentrasi, ya, macam larutan konsentrasi. Nah, titipannya adalah, ya, untuk memudahkan pemahaman materi berikutnya, materi yang sekarang ini, ya, sifat kolegatif larutan, ya, harap dipelajari kembali dengan baik tentunya. Stoichiometri perhitungan kimia, ya, bagian tertentu walaupun tidak semuanya, ya, lewat persamaan reaksi kimia, ada hitungan kimia, ya. Kemudian komponen larutan, solvent pelarut dan solut yang terlarut. Dan konsentrasi larutan, molar, normal, dan sebagainya. Kemudian jenis larutan, yaitu non-elektrolit dan elektrolit, elektrolit kuat dan lemah. Nah, materi ini akan mempermudah pembelajaran dari materi yang sekarang ini kita bicarakan. Ya, ya. Nah, oke, jadi ini mulai pada materi ini, gitu ya. Nah, apakah saudara pernah memikirkan tentang kehebatan, ya? Nah, tanda petik kehebatan itu, ada makna khusus, ya, dari orang tua kita, ya, bukan orang tua sebenarnya, ya, tapi orang-orang tua benar di setelah kita, ya, yang sederhana dalam artian mungkin tingkat pendidikannya tidak tinggi seperti saudara-saudara sekarang ini sedang menempuh perguruan tinggi, tapi sudah menerapkan prinsip-prinsip atau pelajaran sifat kolegatif, yaitu prinsip-prinsip sifat kolegatif, ya, dalam kehidupan sesuai dengan profesinya tentunya, ya. Nah, perhatikan dua contoh, ya, sebagai contoh dua bentuk kecerdasan yang dimiliki oleh orang tua itu. Yang tentunya sesuai dengan profesinya, nanti kita lihat. Yang pertama, profesi nelayan. Sewaktu di tengah laut, walaupun sehaus apapun, itu tidak akan minum air laut. Berarti sudah sedia air tawar, ya. Mengapa? Kita akan lihat. Kita harus menemukan jawabannya di uraian berikutnya. Yang kedua, bapak penjual es puter yang digendong, tidak perlu membawa kulkas untuk jadi pendingin tentunya, ya. Menjaga agar es yang dijualnya itu, yang dibawanya itu selalu dalam keadaan beku, jadi tidak cair. Loh, kok bisa, ya? Nah, dan tentunya yang lain-lain, gitu, ya. Lain-lain ini hanya sekitar dua contoh yang mengkaitkan aktivitas profesi ini dengan sifat kolegatif. Ya, mereka tidak pernah belajar itu, yang memperoleh ilmunya tidak, tapi sudah menggunakan dalam kehidupan. Jadi sesuai dengan kebutuhan profesinya. Ya. Nah, definisi sifat kolegatif larutan. Apakah sifat kolegatif larutan itu? Sifat kolegatif larutan adalah sifat larutan yang hanya tergantung dari banyaknya partikel, ya, banyaknya partikel dalam larutan. Jadi tidak langsung pada macam larutan, konsentrasi larutan, tapi banyaknya partikel.
Masalahnya adalah bagaimana cara menghitung banyaknya partikel dalam suatu larutan. Tuh. Jadi kalau pertemuan kemarin kita larutan adalah campuran ya dua zat atau lebih yang larut sempurna. Seperti sirup, berarti di dalamnya ada gula terlarut dalam air. Tuh. Nah, bagaimana cara menghitung partikel di dalam sirup itu? Oke, ya itulah. Karena akan menjadi perhatian untuk sifat kolegatif ini. Ya, ya. Jadi kalau kembali ke sini, apakah Bapak penjual es puter itu menghitung banyaknya partikel dalam pendinginnya? Pasti tidak, pasti tidak. Ya, pasti tidak. Oke. Apakah nelayan itu menghitung banyaknya partikel dari air laut? Ini banyak, pasti tidak. Ya. Nah, oke. Tuh. Jadi ini hanya tergantung pada banyaknya partikel. Ya. Nah, masalahnya adalah cara menghitung banyaknya partikel itu yang nanti berpengaruh pada sifat kolegatifnya. Nah, banyaknya partikel, nah ditentukan oleh ya berarti ini berkaitan langsung dengan sifat kolegatif, sedangkan ini itu berkaitan langsung dengan dua hal ini. Yang pertama jenis larutan. Yang dimaksud larut ini tentunya solutnya, solut yang terlarut. Apakah elektrolit atau non elektrolit? Ya, sebab kedua kelompok ini ya itu akan berbeda untuk menghitung banyaknya partikel. Nah, karena itu kembali elektrolit, non elektrolit. Apakah itu elektrolit yang terurai menjadi ion-ionnya? Apakah non elektrolit tidak terurai menjadi ion-ionnya? Itu akan berpengaruh pada banyaknya partikel. Yang kedua, kekuatan ionisasinya. Ya, kekuatan ionisasinya pada larutan elektrolit. Nah, elektrolit ini apakah kuat atau lemah? Ya, kemarin kalau kuat berarti kekuatan ionisasinya satu bagian, seluruhnya 100%. Kalau lemah berarti tidak satu bagian, ya, sebagian bagian, berarti tidak 100%. Nah, itu akan berpengaruh, gitu ya. Tuh. Nah, oke. Nah, kita akan mempelajarinya, ya, dan perhatikan dengan baik uraian berikut ini. Oke. Nah, penentuan banyaknya partikel yang berpengaruh langsung pada sifat kolegatif. Ya, tadi apa? Macam larutan, ya. Jadi elektrolit non elektrolit dan kekuatan ionisasinya. Ya, bagi elektrolit. Nah, dalam larutan solut akan mengalami proses sebagai berikut. Ya, jadi pasti. Nah, cuman bagaimana proses itu? Nah, itu antara larutan non elektrolit dengan elektrolit beda. Ya. Nah, pada larutan non elektrolit perhatikan ini. Pada larutan elektrolit berarti solutnya itu tidak ada, atau dalam larutan itu tidak ada peruraian. Solutnya hanya berubah bentuk dari padat, ya, dari padat solid ini ya, menjadi terlarut. Ya, jadi tidak ada penggandaan atau penambahan gitu ya dari jumlah partikelnya. Nah, sehingga atau dengan kata jumlah partikelnya tetap tidak berubah sesuai dengan konsentrasi tanda petik konsentrasi semula yang ada di dalam larutan itu. Nah, atau dengan kata kalau secara matematiknya faktor penggandaan larutan non elektrolit itu 1 dikali 1 dibagi 1 nilainya tetap, karena dalam hal ini dikali 1 dikalikan 1 ya hasilnya sesuai dengan bilangan yang semula gitu. Jadi misalnya kalau larutannya ini 1 mol berarti ya yang terlarut juga 1 mol ya, karena 1 dikalikan 1 juga. Ya. Nah, jadi di dalam larutan sekali lagi non elektrolit tidak ada peruraian. Solut hanya berubah bentuk dari padat ke larut. Contohnya sirup. Gula padat menjadi gula terlarut yang sirup itu. Ya. Nah, jadi tidak ada proses penggandaan ya atau perbanyakan gitu ya. Nah, dengan kata lain jumlah partikelnya tetap seperti semula dilarutkan. Ya. Nah, kalau mau ya untuk disebutkan
Ini faktor penggandaan larutan non elektrolit adalah 1. Ini di textbook tidak ada ini. Ya, ini tanda petik kreatif saya gitu ya. Ya. Oke, supaya memudahkan pembelajaran ya. Nah, yang kedua pada larutan elektrolit yang terurai. Nah, terjadi peruraian. Nah, peruraian menyebabkan penggandaan solut. Nah, perbanyakan. Nah, di mana itu kita lihat? Jumlah partikel solut bertambah karena ada proses penggandaan dari peruraian itu. Ya. Nah, faktor penggandaan larutan elektrolit dikenal sebagai faktor Van Hoff gitu. Faktor Van Hoff yang dinotasikan I kecil ya, I kecil. Dirumuskan sebagai I sama dengan 1 plus N-1 dalam kurung ya, kali alfa. Nah, 1 kan bilangan 1. N, apa itu N? Jumlah koefisien cacat di kanan dari tanda reaksi. Alfa, kekuatan ionisasinya, peruraiannya. Nah, contohnya asam sulfat terurai menjadi 2H+ dan 1 SO4 2-. Berarti N-nya 2 ditambah 1, 3. Ya, jadi N itu jumlah koefisien ini produk yang di kanan, bukan ini, bukan reaktan yang ada di kiri. Tuh. Ya, nah, alfanya kemarin derajat ionisasi, jadi kemampuan untuk terurai. Ya, nah kalau elektrolit kuat seperti asam sulfat, alfanya 1. Kalau lemah, alfanya kurang dari 1. Kemarin, ya. Jadi sekali lagi, ya. Nah, jadi kalau di non elektrolit I-nya itu ya kalau boleh I1, tidak pakai ini, tidak ada ininya di non elektrolit. Nah, tambahannya ini, sebab N ya pasti lebih besar atau sama dengan 2. Ya, lebih besar atau sama dengan 2. Ya, misalnya HCl, H plus dan Cl-2, berarti 2 min 1, 1. Berarti penambahnya minimal 1 plus alfa. 1 plus alfa. Kalau alfanya ada, berarti 1, sekian. Ya. Nah, contoh proses penggandaannya ini. Bagaimana menghitung faktor Van Hoff-nya. Ya. Pada elektrolit kuat, alfanya 1, artinya berarti terionkan terurai sempurna. Contohnya HCl, ya kemarin HCl, H2SO4, HNO3 dan seterusnya. Ya, HCl terurai menjadi 1H+, 1Cl-, tidak pakai 1. Ya, perhatikan ini. Semula HCl 1 mol, misalnya 1 mol. Semula H+ dan Cl- belum ada wong semula. Kemudian terurai. Karena alfanya 1, terurai semuanya 1 mol. 1 mol. Nah, dihasilkan 1 mol dan 1 mol. Dari mana? Nah, ini dari mana? Stoichiometri. Apa stoichiometri untuk menghitung banyaknya zat dalam suatu reaksi kimia? Koefisien. Nah, itulah koefisien. Ini 1, 1, 1. Terurai 1, berarti menghasilkan 1 dan 1. Ini kebetulan contohnya 1. Kalau tidak 1, A. Terurai sempurna, A. Menghasilkan A. Nah, berarti menjadi 2A. Nah, sekali lagi. HCl semula 1, ini belum terbentuk. Terurai 1 karena alfanya 1, HCl kuat. Hasilnya 1, 1, ya. Nah, ya karena koefisiennya sama, jadi 1 mol 1 mol. Akhirnya HCl habis ya, semula 1 terurai 1 habis, tapi dihasilkan 1 dan 1, berarti hasilnya semula 1 setelah terurai menjadi 1 ditambah 1, 2. Nah, jadi penambahannya 1 dari 1 semula. Oke. Nah, masuk ke kalau mau ke hubungan I, 1 ditambah N-1, N-nya itu ini, ya, dikurangi 1 kali 1, alfanya. Nah, jadi
I-nya sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya. Nah, dari pengalaman nanti bahwa kalau elektrolit kuat, N-nya itu sama dengan jumlah koefisien. Ya, N-nya itu sama, I-nya itu sama dengan jumlah koefisien. Ya, ya, ya. Contoh lain. Oke. Nah, elektrolit lemah, misalnya asam cuka, asam asetat, alfanya kurang dari 1. Misalnya 0,4, 40%, 0,4. Ya, semula sama 1 mol, tetapi alfanya tidak 1 karena lemah, ya, misalnya 0,4. Ya, 0,4 bagian atau 40%. Nah, penurunan asam stat seperti HCl tadi, ya, asam stat turun menjadi H plus ion asetatmin. Semula ini 1, alfanya 0,4. Ya, jadi itu ya. Nah, ini semula 0. Ya. Nah, tapi kemudian terurai. Yang terurai berapa? Tidak 1. Karena tidak semua. Yaitu jadi mol kali alfanya. Kali alfa. Teruraikan. Jadi 1 kali 0,4 berarti 0,4 bagian. 0,4 mol. 0,4 mol. Hasilnya ya, tidak dari 1 tapi dari yang terurai. 0,4 mol, 0,4 mol. Dari mana ini? Ya ini terurai 1. Nah, ya jadi terurai menghasilkan koefisien 1,1. Ini dari 1 koefisien. Nah, berarti koefisiennya sama. Jadi kalau ngitungnya ini H plusnya adalah 1/1 kali yang terurai. 0,4 ini sama. Karena koefisien sama berarti sama. Terakhirnya asam asetat masih sisa. Semula 1 terurai 0,4 berarti sisanya 0,6. 1 dikurang 0,4, 0,6. Hasilnya 0,4. Sehingga setelah peruraian ya jumlah partikel atau molnya ini hasil ditambah sisa. Hasilnya 0,4, 0 tambah 0,4, sisanya 0,6. Nah, berarti sama dengan 1,4. Nah, berarti pertambahannya kan 0,4 dari 1. Dari 1 menjadi 1,4 berarti pertambahannya 4. Kalau di HCl ya pertambahannya 1 menjadi 2 karena HCl kuat. Masuk ke rumus faktor Van Hoff kalau mau. 1 plus N-1 kali alfa, N-nya 2, 1 tambah 1, ya, alfanya 0,4, nah ini 1 ditambah 2 min 1, 2 min 1 itu 1 kali 0,4, ini 0,4, berarti 1,04. Lebih kecil daripada elektrolit kuat, Nah, tuh. Nah, mudah-mudahan ini difahami, perhatikan mekanismenya ini, ya. Tuh. Ya. Jadi menghitung ini bukan dari semula, tapi dari yang terurai, yang bereaksi. Nah, yang bereaksi yang terurai. Tuh. Ya. Nah, jadi ini pada larutan non elektrolit ya sebenarnya gula tidak ada proses peruraian, contoh tadi ya. Nah, solid hanya berubah bentuk dari padat ya, solid padat dalam air menjadi gula terlarut. Nah, kalau ini 1 mol tetap 1 mol. Ya. Nah, jadi jumlah partikelnya tetap. Dari 2 contoh tadi bahwa elektrolit kuat jumlah partikelnya lebih besar dari elektrolit lemah dan elektrolit lemah lebih besar dari non elektrolit. Ya kalau tadi ini 1 mol, ini 1,4 mol untuk asam asetat tadi contoh, ini menjadi 2 mol kalau itu HCl. Apalagi kalau asamnya bukan HCl misalnya 2,4, N-nya menjadi 3. Ya. Jadi perhatikan, jadi untuk elektrolit ya, jadi gunakan faktor Van Hoff. Ini ya, kalau menggunakan faktor Van Hoff berarti faktor Van Hoff-nya sebetulnya tidak punya faktor Van Hoff. Ya kalau mau diidentikan, analogan faktor Van Hoff-nya 1. Ya jadi tidak ada penambahan. Kalau ini ya ini pasti lebih besar dari 1.
Ya, ini 0, ini dua kalinya. Oke, oke. Nah, jadi kalau ini fenomena dari hasil pengamatan ya yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Es itu air padat, air dalam bentuk padat. Dibiarkan di udara terbuka 25 derajat Celcius, cair menjadi air yang cair. Air ini kalau didinginkan sampai 0 derajat Celcius menjadi es kembali. Menjadi es kembali. Ini fenomena yang sudah kita temukan sehari-hari, ya. Jadi kita ambil aja bongkahan padatan es dari kulkas, taruh di luar kulkas jadi cair. Masukkan lagi ke kulkas jadi padatan. Oke. Ya. Yang kedua, es krim. Lain, beda. Ini es itu air padat. Es krim itu air ada solutnya. Solutnya itu apa? Ada susu, ada gula, ada zat warna dan sebagainya. Ya, tuh. Mungkin ada roti misalnya itu ya. Jadi banyak solut selain air. Dibiarkan pada 25 derajat mencair. Es krim semula padat. Dibiarkan cair sama. Tapi diizinkan sampai 0 derajat Celcius tetap cair, tidak jadi padat. Nah, mengapa? Ya, mengapa? Gitu. Oke. Nanti kita cari jawabnya. Ini fenomena. Ya, fenomena itu adalah peristiwa alam yang kita jumpai, yang kemudian mendorong kita untuk berpikir, mencari penyebabnya apa, gitu. Yang ketiga, air mendidih pada 100 derajat Celcius biasa pada tempat tekanan atmosfer 1 atmosfer. Tapi sirup mendidih di atas 100, lebih besar. 101, 102 tergantung pada kadar sirupnya, kadar gulanya. Ya. Air membeku pada 0 derajat Celcius biasa ini. Tapi sirup membeku di bawah 0. Kurang dari 0, di bawah 0, min sekian. Entah min 4, min 2, min 3, min 0,5 tergantung pada kadar sirup di dalam, kadar gula di dalam sirup itu. Nah, es adalah air yang merupakan pelarut murni, air tok. Jadi cuman air satunggal air. Ya bentuk padatnya itu karena bentuk es itu padat. Kalau air ini cair. Tapi es krim bentuk larutan, ya, walaupun kondisinya tidak campur, tapi campuran, bentuk campuran tepatnya gitu ya. Jadi air dengan berbagai solut seperti tadi susu, gula, ya, atau yang lain-lain dan sebagainya itu. Jadi tidak cuman air katakanlah gitu. Es hanya air yang hanya bentuknya yang es krim itu air plus solut ya, hingga punya rasa tertentu. Kalau ini kan tidak punya rasa. Ya. Tuh, jadi ini fenomena. Nah, fenomena ini kemudian supaya gampang mempelajarinya itu dituliskan atau digambarkan dalam bentuk ini. Nanti ya. Nah, 4 aspek atau 4 sifat dari sifat kolokatif yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang titik didihnya, yang kedua titik bekunya, yang ketiga tekanan uap, yang keempat tekanan osmosis. Jadi ini sifat kolegatif yang kita pelajari. Nah, pembelajaran sifat kolegatif larutan membandingkan keempat aspek ini ya, dari keempat aspek ini. Apanya? Gitu ya, apanya dari keempat ini ya. Jadi masing-masingnya adalah antara larutan terhadap pelarut. Jadi membandingkan larutan dengan pelarut. Ya, jangan dibalik. Artinya begini, ya. Jadi titik didih larutan adalah titik didih. Ya, nanti kan. Larutan terhadap pelarutnya. Beku larutan terhadap pelarutnya. Nah, sehingga ini ada predikat nanti di depannya. Ini hanya aspeknya. Titik didih, titik beku, tekanan uap dan tekanan osmosis dari larutan.
dari larutannya. Jadi tidak cuma air toh. Nah, jadi ngomongnya gitu ya. Jadi menyampaikannya atau memverbalkannya itu larutan terhadap pelarut, jangan dibalik. Bukan pelarut terhadap larutan. Ya, supaya tidak salah dengan predikat ini. Misalnya begini. Oke. Nah, untuk titik didih ya, nama sifat koligrafi itu kenaikan. Jadi ketepatnya, selengkapnya kenaikan titik didih larutan. Untuk titik beku penurunan. Untuk tekanan uap penurunan. Untuk tekanan osis kok tidak ada kata kenaikan penurunan? Oke. Itu sudah menjadi kesepakatan umum. Nah, masalahnya adalah kemudian gini. Kenapa titik didih itu kok ada kata di depannya itu kenaikan? Sebaliknya, titik beku atau atau tekanan uap itu penurunan. Kok tidak titik didih itu penurunan? Kok tidak titik beku itu kenaikan? Nah, karena ada kaitannya antara larutan dengan pelarut. Larutan dengan pelarut. Ya, jadi ya. Antara larutan dengan pelarut. Nah, titik didih larutan ya itu naik. Titik beku larutan itu turun. Tekanan uap larutan itu turun, larutan terhadap pelarut. Ya. Nah, tekanan osis bagaimana? Jadi nanti kita pikirkan bersama. Oke, ya, jadi balik. Jadi kenaikan penurunan ini berkaitan dengan membandingkan larutan dengan pelarut. Larutan naik terhadap pelarut. Larutan turun terhadap pelarut. Nah, jadi titik bekunya dan tekanan uapnya. Tekanan osusnya kita akan bicarakan. Ya. Nah, sifat koligatif larutan, makna penamaan yang dimaksud dengan makna penamaan ini yang saya maksud ini. Kenaikan, kenapa kok tidak penurunan pada titiknya? Penurunan titik beku, kenapa kok tidak kenaikan? Nah, itu ada artinya. Jadi bukan artinya sembarangan pemberian nama, gitu ya. Pemberian predikat ini. Sifat koligatif larutan, ya. Jadi makna penamaan kenaikan dan penurunan ini loh ya, maksudnya, gitu. Jadi penegasan saya ada di situ. Kenaikan titik didih. Kenapa disebut kenaikan? Karena titik didih larutan selalu lebih besar dari titik didih pelarutnya. Ya, pelarut kalau disebutkan lain air. Air ini titik didihnya 100. Berarti larutan itu lebih tinggi dari 100. Perkara 101, 103, 105 tergantung pada apa tadi? Jumlah partikel ya. Jadi tergantung pada jumlah partikel. Nah, kalau jumlah partikelnya makin banyak, maka ya kenaikannya makin tinggi. Oke. Dan sebaliknya. Yang kedua, titik beku penurunan. Kenapa kok disebut penurunan? Karena titik beku larutan selalu lebih rendah daripada titik beku pelarutnya, air pelarutnya. Titik beku air 0 derajat Celcius. Berarti titik beku larutan di bawah 0, min. Nah, di bawah 0 itu min, ya. Oke, pada tekanan 1 atmosfer. Oke. Min berapa? Tergantung pada banyaknya partikel. Yang ketiga, penurunan tekanan uap. Ya, nah kita lihat sebetulnya penurunan tekanan uap dari pelarutnya kalau ini larutan. Oke. Ya. Tekanan uap larutan selalu lebih rendah dari tekanan uap pelarutnya. Ya. Ini sebetulnya tekanan uap pelarut dalam larutan. Kalau ini tekanan uap pelarut tanpa solut. Ya, tanpa solut. Ini larutan pelarut ada solut larutan. Tekanan osmosis. Nah, saya tanda tanya. Artinya apakah kenaikan, apakah penurunan? Nah, jadi kita temukan jawabnya dari uraian, tetapi penamaannya tetap seperti ini. Ya, tekanan osmosis tidak ada tambahan predikat kenaikan tekanan osmosis atau penurunan, walaupun kita lihat nanti apakah penurunan atau kenaikan. Ya, tuh. Rasanya kenaikan. Ya, tapi tidak pernah disebutkan, secara umum tidak pernah disebutkan. Jadi kalau kita
bicara di forum ilmiah gitu ya. Nah, berarti tidak perlu menyatakan salah satu sifat koligatif larutan ini adalah kenaikan tekanan osmosis, tidak ada. Kalau ini kenaikan TDD dan sebagainya. Oke. Nah, data-data ini ya data ini itu kemudian dituangkan dalam satu gambar begini. Nah, yang pertama itu untuk titik didih larutan dan pelarut, membandingkan titik didih larutan dan pelarut sehingga sifat kualitatifnya namanya kenaikan titik didih larutan. Nah, perhatikan gambar yang saya kotai merah ini ya. Jadi area atau daerah kita ini. Nah, ini ya, ini bentuk cair, ini bentuk padat, ini bentuk gas ya. Nah, di bentuk cair ya. Grafik untuk pelarut pada berbagai temperatur, tekanan 1 atmosfer di sini. Ya, jadi ini tekanan tapi 1 atmosfernya di sini. Oke, ya. Nah, pelarut grafiknya ini yang biru muda di dalam. Larutan grafik merah di luar. Oke. Nah, titik didih ada di sini. Nah, jadi gini. Titik didih pelarut misalnya air di sini. Ya, jadi BP itu boiling point, didih itu boiling. Ini baca textbooknya ya, textbooknya. Boiling point titik didih pelarut itu di sini. Nah, sedangkan titik didih larutan, nah, solution itu ini, boiling solution ini. Nah, berarti ini temperaturnya makin tinggi. Makin tinggi, berarti titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut. Nah, selisih keduanya itulah delta TD, karena ke kanan berarti kenaikan. Ya, jadi bertambah. Ya, teman lebih besar dari titik didih pelarutnya namanya kenaikan. Nanti di sini titik beku, ya misalnya titik beku larutan ini freezing, titik beku larutan ini, titik beku pelarut ini, berarti turun ke sana lebih rendah. Ya, titik beku larutan lebih rendah. Nah, ini penurunan titik beku. Delta T freezing nanti ada yang bilang. Jadi boiling point kalau BP ya, ini FP freezing point. Oke. Nah, ini data ya yang menjadi pembelajaran kita berikutnya ya. Tuh. Nah, jadi data ini bahwa titik didih larutan selalu lebih besar dari titik didih pelarutnya dimanapun itu, artinya konsentrasi berapapun ini ditarik garis lurus ya dari mendatar begini. Oke, di sini ini ya, di sini ini ya. Nah, kalau titik didih nanti sebaliknya ke sini. Oke. Jadi ini data menggambarkan hasil pengamatan itu bahwa titik didih larutan selalu di kanan. Kalau dari grafik ini selalu di kanan dari titik didih pelarut, artinya lebih tinggi. Nah, selisihnya itulah kenaikan karena lebih tinggi. Kalau di sini penurunan, selisihnya itu karena berkurang, lebih rendah berkurang. Bukan berkurang sebenarnya, lebih rendah berarti penurunan. Oke. Nah, sifat koligatif larutan yang pertama, kenaikan titik didih. Tadi sudah difahami supaya kenapa kok predikat di depannya itu kenaikan, bukan penurunan untuk titik didih ya. Nah, karena titik didih larutan selalu lebih besar dari titik didih pelarutnya. Jadi, membandingkan larutan terhadap pelarut. Pelarutnya selalu di belakang. Ya, sehingga akibatnya ada yang bertambah, sehingga kenaikan, ada yang lebih kecil, nah itu jadi penurunan, yaitu titik beku dan tekan uap. Dari grafik, titik didih larutan selalu lebih besar dari titik didih pelarutnya. Kalau kembali grafik ya selalu di kanan. Titik didih pelarut di kiri, ini selalu di kanan. Berarti makin ke kanan itu titik didihnya makin tinggi. Nanti di buku itu di sini. Ini oke. Selalu lebih besar ya dari titik didih pelarutnya, atau titik didih pelarut lebih tinggi dari titik didih larutan lebih tinggi dari pelarut. Contoh sirup mendidih pada
di atas 100 derajat Celcius. Ya, nggak tahu. Jadi serata lebih besarnya itu berapa? Nah, tergantung pada tadi banyaknya apa? Partikel. Makin besar kadar konsentrasi larutan, makin banyak partikel, makin tinggi titik didihnya. Berarti makin besar delta TD-nya. Ya, karena delta TD itu adalah selisih dari titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Ya, yang besar dikurangi yang kecil. Ya. Titik didih air 100 derajat Celcius, berarti titik didih sirup lebih besar dari 100. Ya. Nah, jadi rumusannya adalah gini. Titik didih larutan adalah titik didih pelarut ditambah delta TD. Delta TD. Nah, jadi kalau pada grafik itu begini. Grafik itu ini. Nah, ini. Titik didih larutan adalah titik didih pelarut ditambah delta TD. Ya, ini bergerak ke kanan, ini bergerak ke kanan. Titik didih larutan adalah titik didih pelarut ditambah delta TD. Ya, delta TD sebesar ini. Ya, oke. Jadi selalu. Jadi rumusannya itu. Oke. Nah, atau delta TD. Nah, berarti ini ke sana. Titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut. Ya, jadi titik larutan misalnya 105, titik didih pelarut dalam air 100, berarti delta TD-nya plus 5. Nah, 5 plus positif. Nah, jadi bagaimana cara menghitung titik didih yang berkaitan dengan banyaknya partikel? Untuk larutan non-elektrolit, karena I-nya itu 1 atau tidak ada faktor I, boleh dikatakan itu ya, jadi tidak ada. Ya. Jadi tidak ada itu sebetulnya tidak 0 ya, tapi 1. Ya. Delta TD adalah M kali KD. M-nya konsentrasi molal, ya. Nah, KD-nya nanti di tayang berikut ini ada, gitu ya. Nah, M molal. Molal itu dikonsentrasi adalah berat solut per mR solut ya dalam 1000 gram. Ya, jadi gram pelarut. Nah, jadi pelarutnya ini gram, ini ada 1000-nya. Ya. Jadi 1000 gram atau 1 kilogram pelarut, ya, tuh. Nah, jadi bukan larutan, pelarut, molal. Oke. Nah, jadi ini dijabarkan atau dirinci menjadi ini. Ya, W per mR itu mol, 1000 per P itu adalah pelarutnya. Ya, pelarutnya. Jadi karena merubah kilogram menjadi gram. Jadi gram. Jadi perhatikan KD ini tetapan ya untuk pelarut. Nah, ini delta TD kenaikan TD di larutan, M konsentrasi molal tadi diminta ini W per mR 1000 P. Ya, jadi W 1000 atau 1000 W per mR P. Jadi supaya tahu W per mR itu molnya. Ya, 1000 per P itu perubahan konversi dari per kilogram. Ya, nah, kilogram jadi gram, ini kali 1000, nah ini jadi gram. Ya. Ya. KD kenaikan titik didih molal pelarut, nah harganya tertentu. I, faktor Van Hoff, I ini faktor Van Hoff. W, massa solut dalam satuan gram, MR adalah MR solut, P, massa pelarut solvent, massa solvent pelarut dalam satuan gram. Nah, jadi sudah dalam gram. Oke. I, nah, untuk elektrolit, nah, I 1 plus N-1 kali alfa, faktor Van Hoff. Ya. Nah, kalau elektrolitnya kuat, berarti alfanya 1. Nah, berarti I-nya sama dengan jumlah koefisien. Ya, nah, bisa dibuktikan itu ya, tuh. Ya. Oke. Nah, kalau ditulis lengkap, nah jadi balik sini tahu ini elektrolitnya. Ini tetap W 1000 mRP. Nah, gitu ya. Tuh. Nah, jadi gini. W 1000 per mRP kali KD kali II-nya 1 plus N-1 kali alfa. Ya, jadi ini kan ini di kurung yang lebih besar. Ini kan kurung alfa cuman kali N-1. Nah, N itu apa tadi? Jumlah koefisien
ion-ion yang ada di kanan, ya, ion-ion. Oke. Jadi perhatikan, oke. Jadi kalau ini, nah, oke, ini tidak ada n-nya, tapi ini ada n-nya, 1 tambah 1, oke, dan seterusnya, oke. Ya, jadi ini untuk elektrolit. Ya, karena ada faktor Van Hoff, berarti ada penggandaan atau perbanyakan. Itu ada faktor I-nya ini, faktor I-nya. Kalau elektrolit, kalau mau, ya ini sama, kali 1. Nah, enggak pakai ini, karena enggak ada N-nya, enggak terurai, ya, enggak ada alfanya, berarti kali 1. Oke, jadi ini toh. Jadi non elektrolit ini, elektrolit ditambah I ini. Oke. Jadi supaya, nah itu pentingnya, ya, pelajaran materi yang kemarin, minggu kemarin. Apa itu? Macam elektrolit dan non elektrolit. Hafalkan. Non elektrolit enggak pakai ini. Elektrolit pakai ini. Elektrolit kuat, berarti ininya 1. Ya, berarti penambahannya ini hanya tinggal jumlah koefisien. Kalau elektrolit kuat, karena ini 1. Ini 1. Ya, ya, ya. Nah, jadi 1 plus N-1, nah, sama dengan N, 1. Ya, ini matematikanya ya. Kalau elektrolit kuat 1. Nah, berarti tinggal 1 ditambah N-1. 1 dikurangi 1, 0, berarti tinggal N-nya. Apa itu N? Jumlah koefisien ion-ion yang ada di kanan, elektrolit kuat. Ya. Nah, contoh soal. Titik didih sirup mengandung 10% berat gula. Sirup itu gula, artinya gula pasir. Rumusnya ini, C12, H22, O11. MR-nya 342. KDAR-nya sekian, ditanya titik didih sirup. Nah, jadi analisisnya gula ya sebagai solut ya besarnya 10%. Airnya berarti 90% karena totalnya kan 100%. Oke. Jadi ini nanti di P-nya itu, di P-nya. Kalau ini di W-nya, W-nya ini di P-nya. Gula non elektrolit. Nah, berarti enggak pakai I, atau I-nya 1. Enggak pakai I. Nah, jadi enggak pakai I. Itulah pentingnya tahu jenis elektrolit, jenis solut, elektrolit, non elektrolit atau macam larutan ya. Oke. Jadi W-nya 10%. Ya, persen ya. 1000 tetap. KD-nya 0,8. MR-nya 342, P-nya 90% ini. Oke. 0,23 delta D-nya. Titik di larutan berarti pelarutnya ya ditambah kenaikannya. Nah, 100 ditambah 0,23 sama 100,23. Jadi mendidih pada 100,23 derajat Celcius. Jadi walaupun kecil tapi bermakna. Ya, itu. Ya. Ya, mudah-mudahan difahami sekali lagi difahami ya. Jadi pertama kali berarti jadi tentukan jenis solutnya atau larutannya itu solutnya apa? Gula non elektrolit. Berarti rumus ini tidak pakai I. Ya, kemudian baru kadarnya, konsentrasinya gitu untuk masukkan W dan P. Zatnya tahu berarti MR-nya tahu. KD diketahui kecuali kalau ditanyakan ya. Demikian. Ya. Penurunan titik beku tadi. Kenapa kok namanya penurunan untuk titik beku bukan kenaikan? Karena titik beku larutan itu lebih rendah dari titik beku pelarutnya. Nah, ini nih. Nah, kalau tadi titik didih ada di sini. Nah, sekarang titik beku ada di sini. Ya, di grafik sebelah kirinya. Ya. Nah, titik beku pelarut itu ini. Titik beku larutan itu nih. Berarti, nah kalau ini geraknya ke kanan bertambah, ke kiri berkurang. Nah, berarti kalau air ini 0, ini min 0. Min.
Ya, kalau air ini 0, maka ke kirinya min, kurang dari 0. Nah, itu. Jadi titik ini grafik larutan yang ada di apa ini? Eh, titik beku sih ini, titik beku dari pelarutnya, ini larutan yang ini. Jadi larutannya ada di luar. Larutannya ada di luar, pelarutnya ada di dalam. Ya. Nah, jadi kalau kalau titik didih, nah berarti ke kanan bertambah, kalau titik didih ke kiri makin titik beku ke kiri makin berkurang. Ya, makin kecil dari 0. Oke. Oke. Nah, titik beku larutan itu ada di sini di kiri, titik beku pelarut itu ada di kanannya. Nah, ini selisihnya. Selisihnya berarti penurunan titik beku. Kalau ini kenaikan titik didih. F freezing. F freezing. Kalau ini B boiling aslinya, ya. Tuh. Nah, dari grafik ini bahwa titik beku larutan selalu di kiri, berarti selalu lebih rendah dari titik beku pelarutnya. Kalau ini pelarutnya air berarti 0, kalau ini berarti kurang dari 0, min sekian. Ya. Nah, titik beku larutan selalu lebih rendah dari titik beku pelarut. Kalau pelarutnya air berarti titik beku sirup itu ya kurang dari 0. Kurang dari 0. Makin besar kadar solut, makin rendah di titik bekunya. Ya. Nah, tapi delta TB-nya tetap makin besar. Delta TB-nya makin besar sifat kolektifnya, ya. Jadi makin besar kadar solut, makin besar penurunannya, berarti makin rendah titik bekunya, ya. Nah, penurunan titik beku larutan rumusannya delta TB adalah delta TB pelarut, ya, dikurangi delta TB larutan. Berarti yang besar dikurangi yang kecil. Delta TB delta itu selalu positif. Selalu positif, ya. Nah, jadi karena selalu yang besar dikurangi yang kecil. Kalau di sini membandingkan larutan terhadap pelarut, sehingga karena larutan itu lebih rendah penurunan. Pada rumusannya yang besar dikurangi yang kecil. Ya, nah, kalau titik didih yang besar itu larutan, yang kecil itu pelarut. Ya, titik beku karena penurunan, ya, jadi titik beku pelarut lebih rendah, ya. Nah, titik beku larutan lebih rendah ketimbang titik beku pelarut, ya. Nah, delta TB titik beku larut dikurangi larutan atau titik beku larutan. Nah, titik beku larutan ini ke sana, ini ke sini. Delta TB pelarut dikurangi delta TB. Ya. Nah, ini 0 dikurangi positif berarti hasilnya min. Hasilnya min, ya, kalau dalam air. Titik beku pelarut air 0. Dikurangi, katakan dikurangi 2 berarti min 2. Ini delta TB, delta selalu positif. Ya, 0 dikurangi positif berarti hasilnya negatif. Ya. Oke. Ya, sama dengan kenaikan titik didih, titik beku, untuk non elektrolit tanpa I. Oke. Ini diganti ini sama, ya berarti gampang gitu ya, gampang. Tetap ini solut gram, ini mr, ini solvent gram, B tanpa I. Elektrolit ada I-nya, nah, ditambah I, tambah I atau kali I, kali I. Kali I. I 1 plus N-1 alfa tadi. Oke, lengkap ini. Nah, sama, cuma ini delta TB kali delta, tadi delta TD. Ya. Ini elektrolit, ya, ini non-elektrolit. Ya. Jadi tidak sulit untuk memahami dan menghafalkan rumusan dari sifat kolektif dengan catatan asal tahu jenis larutannya, ya, jenis solutnya, elektrolit apa non elektrolit. Kalau sudah elektrolit, apa kuat apa lemah. Sebab kalau kuat alfa tidak ditulis, tidak pernah ditulis alfa sama dengan 1. Misalnya untuk asam sulfat, untuk garam tidak pernah ditulis 1. Ya. Akan dibuat larutan oralit.
Ya, jadi gawe dibuat sendiri ya, dengan melarutkan 11,70 gram garam dapur NaCl MR-nya tahu ke dalam 1 gelas air yang volumenya 200 ml. Hitunglah titik beku larutan. Nah, jadi titik beku larutan. Nah, tentunya ketemu dulu delta TB-nya. Oke, Kb air 0,9. NaCl golongan senyawa garam berarti merupakan elektrolit yang kuat. Artinya alfanya 1. Alfanya 1. Nah, berarti N-nya tinggal menjumlahkan ini aja. Ini. Nah, jadi N-nya 2. I sama dengan N sama dengan 2 ini. Nah, jadi oke ya. Jadi kalau kalau balik ke sini, kenapa kok ini bisa langsung ujuk-ujuk I sama dengan N sama dengan 2. N apa tadi? Jumlah koefisien. Nah, balik sini. Ya, kalau rumus ini. Ya, 1 ditambah N-1. N-nya 2 dikurangi 1. 1. Jadi alfanya 1. Berarti 1 ditambah 1. Ya, jadi pentingnya pelajaran terdahulu tadi apa? Macam solut dan macam elektrolit, gitu ya. Tuh. Ya. Nah, NaCl garam berarti elektrolit kuat, artinya alfanya 1. Ya, kalau sudah terbiasa karena alfa 1, maka I sama dengan N. Bisa dibuktikan. Nah, delta WB, W, MR, 1000 B, KB, I. Ya, jadi I-nya 2. Nah, berarti ya, diselesaikan 1,8 delta TB-nya. Berarti titik bekunya 0. Pelarut dikurangi 1,8 berarti min dikurangi delta TB toh. Dikurangi delta TB. Jadi dikurangi 1,8 berarti min 1,8. Berarti membeku minus. Jadi kalau pada 0 derajat belum beku. Ya. 0 derajat belum beku. Ya. Nah, jadi inilah. Nah, jadi kenapa kok es krim itu tidak membeku pada 0? Karena es krim itu banyak solutnya. Banyak solutnya, ininya. Banyak ininya. Karena banyak ininya delta B makin besar berarti dikurangi makin besar berarti makin kecil titik bekunya. Jauh dari 0. Berarti es krim itu tidak membeku di 0. Harus di bawah 0. Oke. Yang ketiga, penurunan tekanan uap. Ya, nah, sebetulnya kita lihat prosesnya ya. Nanti kita lihat apakah yang dimaksud tekanan uap itu miliknya siapa, larutan atau pelarut, nah atau apa gitu. Perhatikan. Zat yang mudah menguap adalah zat golongan senyawa organik. Jadi hampir boleh dikatakan yang anorganik itu sukar menguap atau tidak menguap, sukar menguap. Contohnya yang organik itu alkohol, ya, etanol, C2H5OH. Sangat jarang ditemukan senyawa anorganik yang mudah menguap, Jadi air itu anor, ya. Jadi lebih sukar menguap ketimbang alkohol. Ya, alkohol mudah menguap, ya. Ini mungkin. Atau yang lain, bensin, premium solar, ya. Nah, sehingga untuk sifat koligatif yang ketiga ini, tekanan uap ini, ya. Nah, itu menyederhanakan. Nah, kita menyederhanakan hanya menyangkut senyawa organik aja, yang mudah menguap, yaitu etanol, minyak atsiri ya untuk parfum, jadi minyak melati, minyak mawar dan sebagainya gitu ya. Tuh. Jadi etanol sebagai pelarut, minyak atsirinya sebagai solutnya. Jadi larutan minyak menguap ya. Jadi aroma, minyak yang beraroma untuk digunakan sebagai parfum. Pelarutnya alkohol bukan air. Nah, contoh dibuat larutan orolit gimana sih? Oke. Nah, ini nih gambarnya. Nah, tadi
Jadi penurunan itu miliknya siapa? Ini pelarut murni, artinya tidak ada solutnya. Pelarut murni, partikel pelarut di dalam bentuk bentuk sebenarnya bentuk cair ini digambarkan padatan. Nah, pada temperatur tertentu misalnya temperatur kamar lah gitu ya, temperatur kamar 30 derajat. Nah, banyak partikel-partikel pelarut ini yang berubah menjadi uap. Kalau ini bentuk cair, ini bentuk menjadi uap. Ya, jadi banyak, banyak. Tapi kalau ini ditambah solut, nah ini seperti ini. Nah, ini solutnya yang gelap-gelap ini, ya. Maka banyaknya partikel solut, sorry. Banyak partikel pelarut yang berubah menjadi uap itu lebih sedikit. Ya, uap pelarut itu lebih sedikit ini. Jadi lebih sedikit ini uap pelarut itu lebih sedikit. Ya, seolah-olah gitu perlu dikonotasikan gitu, dianalogkan bahwa kalau di sini ya pelarut itu digandoli, molekul-molekul pelarut itu dihambat oleh adanya solut untuk menjadi uap. Nah, berarti sebetulnya ini tekanan uap pelarut dalam larutan, tekanan uap pelarut murni. Nah, itu. Ya. Jadi tekanan uap pelarut murni lebih besar ya daripada tekanan uap pelarut dalam bentuk larutan karena ada solutnya. Ya. Nah, jadi ini tekanan uap larutan. Nah, ini artinya dalam ini yang kedua ini di kanan. Kedua. Artinya tekanan uap pelarut dalam bentuk larutan itu lebih rendah ketimbang atau daripada tekanan uap pelarut murninya tanpa solut. Atau tekanan uap pelarut tanpa solut lebih besar daripada tekanan uap pelarut ada solutnya dalam bentuk larutan, dalam bentuk pelarut murni. Ya. Nah, jadi tekanan ini partikel-partikelnya ini. Ya, tuh. Nah, jadi sebenarnya penurunan tekanan uap larutan itu adalah yang lebih tepatnya itu tekanan uap pelarut dalam larutan. Ya, jadi pelarut ini tekanan uap milik pelarut ini. Pelarut ini banyak karena tunggal, ini karena ada yang menghambat itu yaitu solut gitu. Ya. Nah, jadi tekanan uap pelarut ini lebih rendah pada larutan dibandingkan pada pelarut murni, lebih rendah. Ya, ya karena itu turun. Nah, jadi namanya penurunan tekanan uap larutan. Sebenarnya penurunan tekanan uap pelarut. Ya. Nah, gambar hasil penggabungan antara tekanan uap larutan dengan tekanan uap pelarutnya. Sebenarnya tekanan uap pelarut murni dan tekanan uap pelarut dalam larutan. Ya, tuh. Jadi ini pelarut murni, ini pelarut dalam larutan. Oke, ini nih. Yang di luar itu larutan, yang di dalam itu pelarut murni. Nah, jadi tekanannya itu ini. Berarti ngitungnya itu dari bawah ke atas, bukan kalau titik beku dari sini. Ya temperatur, kalau ini tekanan. Nah, dari bawah. Nah, jadi misalnya pada suatu temperatur, ya misalnya 30 derajat, sini 30 derajat, sini. Nah, ketemu dulu yang bawah. Yang bawah itu apa? Larutan. Nah, tekanan uap larutan, pelarut dalam bentuk larutan itu sini. Tekanan uap pelarut murni itu P0. P0 murni. Nah, jadi ada selisih. Ya, jadi P0-nya itu turun ke sini menjadi larutan. Ya, turun. Nah, karena turun penurunan. Tekanan uap pelarut dalam bentuk larutan lebih rendah. Ya, lebih rendah ini kan. Kalau ke sana makin tinggi ini lebih rendah dibandingkan tekanan uap pelarut murninya. Ya. Nah, perhitungan tekanan uap berat, ya, jadi penurunan tekanan uap larutan. Nah, jadi pelarut dalam bentuk larutan gitu ya itu teman. Tapi sederhananya tekanan uap larutan. Berarti
pelarut ada solutnya gitu ya. Nah, jadi penurunan delta P. Jadi selisih antara tekanan uap pelarut murni dikurangi tekanan uap pelarut dalam bentuk larutan. Tekanan uap larutan, ya, tuh. Ya. Ya. Nah, ya. Nah, delta P-nya. Ya. Nah, jadi kalau banyaknya partikel solut makin besar, ini sebenarnya jadi makin kecil, ini makin kecil. Jadi selisihnya makin besar, delta P makin besar. Atau delta P sama dengan P0 pelarut murni kali mol fraksi. Ya, ini nih mol fraksi. Mol fraksi solut. Ini mol fraksi. Nah, jadi X itu mol fraksi dari solut. Solut yang terlarut. Atau P adalah mol fraksi dari solvent kali pelarut murni. Kalau jadi P, jadi ini penulisannya sama ya. Jadi ini P0, ini P0, cuman ini fraksi mol dari solut, ini fraksi dari solvent. Ya. Nah, kalau apa mol fraksi solut yang terlarut makin banyak, ini makin besar, berarti kan hasil kalinya makin besar. Delta P-nya makin besar. Berarti tekanan uap makin kecil, makin rendah gitu. Nah, ini. Jadi mol fraksi. Ini P ini jadi tekanan uap pelarut dalam bentuk larutan. Nah, jadi ya X solvent ya. Nah, mol fraksi solvent. Mol fraksi solvent adalah mol itu apa? Mol itu gram per mr dari solvent per mol per mr solvent ditambah mol per mr solut. Ya, jadi kalau di tekan uap, solutnya hampir selalu bukan air. Tapi yang juga zat yang mudah menguap, misalnya alkohol, ya, etanol. Oke. Jadi ini mol solvent per mol solvent ditambah mol solvit, ini fraksi mol toh, fraksi mol. Oke, kalau ini X solvent ditambah X solut tambah X solvent jumlahnya 1. Oke, jadi ini dijabarkan ke sini. Jadi bisa menggunakan rumus ya, salah satu dari ini kalau terakhir tekanan uap larutan akan tekanan uap larutan. Sebetulnya tekanan uap larut dalam bentuk larutan. Ya, karena mengandung solut ini jadi P. Jadi kita bacanya kalau sederhananya tekanan uap larutan, tekanan uap pelarut murni. Oke. Ya, jadi silakan menggunakan rumus yang sesuai ya, yang sesuai untuk soal dalam penurunan tekanan uap ini. Oke. Nah, contoh alkohol kompres berisi etanol campur etanol yang 70% ya. 70% itu istilahnya kompres itu 70%. 70% itu apa? 70% alkohol murninya dan 30% air. Nah, jika prosen tersebut dianggap sebagai prosen berat, maka tekanan uap alkohol kompres itu berapa? Besarnya penurunan tekanan uap pelarutan itu berapa? Ya. Nah, jadi tekanan uap etanol murni 60 cm air raksa. Ya, jadi kurang dari 1 atmosfer. Ya. Nah, jadi etanol ini air tahu H2O, berarti MR-nya tahu. Ya. Ya, jadi alkoholnya jadi pakai rumus yang mana? Nah, rumus yang 4. Oke, ya. Oke, rumus yang 4. Ini berarti tekanan uap larutan. Ya, jadi ini solvent. Solventnya apa? Solventnya alkohol. Ya, solventnya alkohol. Solutnya apa? Solutnya air. Oke. Oke. Nah, oke. Jadi alkohol ini air. Oke. Nah, jadi etanol sebagai pelarut, air sebagai solvent. Jadi ya etanol sebagai pelarut, solvent, airnya sebagai solut. Ya. Nah, maka ini mol solut, mol solvent gitu. Nah, 70 bagian per mr-nya,
70 per ml-nya, ini air per ml-nya. Jadi kali P0-nya alkohol. Oke, jadi 28. Ya, sehingga penurunannya adalah jadi yang semula murni 60 dikurangi penurunannya. Ya. Lumayan cukup tinggi gitu ya. Nah, tekanan osmosis tidak ada predikat kenaikan atau penurunan. Ya, jadi lihat prosesnya, tidak perlu ditambahi lah namanya, tidak perlu. Tapi dari prosesnya mungkin bisa memahami. Jadi seharusnya tekanan osmosis itu kalau ditambah itu yang tepat atau yang benar itu kenaikan apa penurunan. Oke. Nah, ada peristiwa, ada tekanannya. Ya, peristiwa itu prosesnya, tekanannya itu yang melawan proses. Nah, ya. Osmosis, peristiwa osmosis adalah proses mengalirnya pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat. Jangan lupa, secara logika, ya, yang lebih encer itu berarti pelarutnya lebih banyak. Nah, jadi yang banyak ke yang lebih sedikit. Ya, jadi yang encer ke pekat. Encer itu kalau misalnya sirup, ya, encer itu berarti airnya lebih banyak. Pekat itu airnya lebih sedikit, ya. Kalau bicara dari aspek pelarutnya. Nah, berarti yang banyak ke yang sedikit, yang encer ke yang pekat. Tidak mungkin dari yang pekat ke yang encer, kecuali kalau ada hal yang lain. Misalnya nanti reverse osmosis balik ada. Tekanan osmosis adalah proses kebalikan. Nah, kebalikan itu adalah besarnya tekanan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya proses osmosis. Kalau ini mengalirnya dari encer ke pekat, nah ini hasil mengalirnya tadi ditahan supaya tidak mengalir. Nah, kekuatan menahan itu tekanan. Itulah namanya tekanan osmosis, tekanan yang menahan terjadinya proses osmosis. Kata lain itu kan. Jadi besarnya tekanan yang menahan terjadinya proses osmosis. Ya, oke. Jadi gambarnya ini, ya. Ada dua macam larutan. Larutan yang di dalam tabung dan larutan yang di luar tabung. Nah, di luar tabungnya itunya. Tabung wadah itu wadah, ya. Nah, ini yang di luar wadah. Nah, karena larutan berarti diwadahi. Pasti diwadahi. Cuman yang luar ini lebih encer. Ya, dengan warna yang lebih terang itu lebih encer, ini lebih pekat. Di dalam tabung ini lebih pekat. Nah, ini ada air, ada solut yang lebih banyak, dan ada air, ada solut yang lebih sedikit. Ya, karena encer. Ini lebih encer, ini lebih pekat. Ini ada sekat permeabel. Sekat permeabel itu hanya dapat ditembus oleh pelarut. Ya, dalam hal ini air. Ya. Nah, jadi air naik ke sini, masuk ke sini, menyebabkan permukaan ini naik. Penyebabkan permukaannya ini. Jadi karena ini pipa kapiler, sebetulnya permukaannya ada di sini. Tapi karena didorong oleh air, permukaannya naik, lebih tinggi, naik. Nah, tekanan yang mengembalikan ini permukaannya ke semula. Nah, itu adalah tekanan osmosis. Ya, jadi ini kalau ditarik, ini semula, ini pertambahannya. Supaya kembali ke semula itu perlu besarnya tekanan. Nah, ini tekanan osmosis. Ya, entah itu berupa timbangan atau apa gitu ya. Pokoknya besarnya tekanan yang mengembalikan permukaan air ini ke sini. Jadi tekanan osmosisnya tidak terjadi. Oke, nah jadi itu. Jadi ini alamiah. Nah, makin pekat ini berarti ini makin banyak yang masuk, ini bagian yang tinggi. Ya, nah, jadi makin pekat berarti
perbedaannya makin besar, ini makin banyak air-airnya, makin banyak yang masuk, berarti permukaannya naik makin tinggi, berarti tekanannya makin besar untuk mengembalikan ke posisi semula. Tuh, nah itulah tekanan atmosfer ya. Tuh. Nah, jadi kalau kenapa zat cair atau air bisa diserap oleh akar pada pohon ya, oleh akar pohon sampai ke cabang-cabang di atas ya. Karena ini pohon, ini akarnya ya, akar kan ada sekatnya, sekat ini ditembus oleh air di sini, oleh air dari luar, nah sehingga ini bisa naik ke daun, ke batang atas dan sebagainya. Ya, jadi tidak ada tekanan osmosis ya, tapi proses osmosis. Ya, nah itulah sebabnya kenapa bisa tumbuh akar, bisa tumbuh daun, bisa tumbuh bunga dan buah, itu karena makanannya itu didorong oleh air ini. Tuh. Nah, ini miliknya makhluknya yang maha kuasa ini udah itu, gitu. Nah, jadi kita mempelajarinya supaya untuk mengukur ini, ya. Nah, diperlukan ini berapa. Nah, jadi yang diperlukan berarti kudu encer daripada yang di atas, yang di dalam, daripada yang di dalam, supaya bisa naik membawa partikel-partikel zat kimia yang dibutuhkan. Tuh. Oke. Nah, bentukannya untuk larutan non elektrolit tanpa I, MRT, apa itu M? Pi tekanan atmosfer dalam satuan atmosfer. M-nya molar, ya, jadi molar, kalau tadi molar, ini molar, untuk memudahkan tidak apa-apa, pakai molar. R suatu terapan gas, ya. Nah, 0,082 karena satuannya begini ya, liter atmosfer per mol derajat Kelvin. Ya. Jadi bukan Celsius ya, Celsius. Ya. Ya. Suhu Kelvin, ya. Nah, kalau Celsius harus ditambah 273. Untuk non elektrolit tanpa I, untuk elektrolit pakai I, I-nya ini 1 plus N-1 alfa tadi udah. Jadi ini faktor Van Hoff. Jadi faktor penambahan atau penggandaan dari jumlah partikel. Ya. Ya. Contoh, hitunglah tekanan atmosfer dari cuka di perdagangan yang mengandung asam asetat. Ini rumusnya CH3COH. Oke. MR-nya 60 dalam 100 ml larutan yang mengandung 3% berat. Asam cukanya gitu ya. Pengukuran dilakukan pada 27 derajat Celcius ya. Asam cuka terurai sebanyak 40%. Alfanya ini karena asam cuka adalah elektrolit lemah. Ya, nah, ya. Jadi perhatikan asam cuka elektrolit. Ya, walaupun ini senyawa organik ya. Elektrolit tapi lemah, ada ininya, ada ininya. Nah, kadar asam asetat cukanya 3%, 3 gram dalam 100 ml larutan, berarti kalau dalam ini gram dijadikan miligram supaya ini mililiter tetap ya. Jadi gram menjadi 3000 miligram. Nah, jadi molar adalah miligram per mr, mililiter ya. Jadi kalau molar itu mol per liter, mol itu gram per mr. Nah, kalau gramnya jadi miligram berarti jadi mililiter. Oke, masuk miligram 3000, mr-nya 60, volumenya 100 ya. Nah, jadi 0,5. Penurunan asam asetat jadi ini, jadi N-nya ion asetat, ion H+, N-nya 2. Tetapi ada alfanya tidak 1, 0,4 ya. Jadi alfanya 0,4 ya, 0,4. Ini nah, jadi M-nya itu berapa tadi? 0,5, M-nya 0, R-nya 0,082, T-nya 273 plus 127, ini dalam Kelvin.
kemudian 1 plus N-nya 2, min 1 alfanya 0,4, nah, jadi ternyata 17,22 atmosfer. Jadi perhatikan rumusnya sederhana tapi satuannya. Ya. Nah, membandingkan tekanan atmosfer dua larutan. Kalau dua larutan A dan B, kalau larutan A hipo itu lebih kecil ya. Jadi lebih kecil, hipo lebih kecil. Hipotonis terhadap B berarti tekanan atmosfer A itu lebih rendah dari atau lebih kecil dari tekanan atmosfer B. Kalau A hipertonis sebaliknya. Jadi tekanan atmosfer A lebih besar dari tekanan atmosfer B. Kalau isotonis, sama, berarti tekanan atmosfernya sama. Jadi biasanya yang digunakan itu untuk soal itu yang ini, isotonis ya, yang biasa itu hanya supaya tahu bahwa iso ada temannya yang lain, hipo dan hiper. Hipo lebih kecil, hiper lebih besar, iso sama. Ya. Oke, contoh soal beban. Gula rumusnya itu MR-nya itu tadi sudah ya, dalam air sak gelas isotonis dengan larutan asam sulfat 4N. Nah, analisisnya gula non elektrolit, asam sulfat elektrolit kuat. Ya, elektrolit kuat. Alfanya 1. Berarti I sama dengan N-nya. N-nya nah, bisa ini 3 itu dari mana? 2 plus 1. Dari mana 2-nya ini? Karena asam sulfat terurai menjadi 2H plus dan SO4 2 min ini 1 2 1 3. Berarti I sama dengan N sama dengan 3. Alfanya 1. Nah, gula non elektrolit berarti tanpa I, ini dengan I-nya 3. Oke. Gula isotonis keterangan berarti tekanan oksigen gula sama dengan tekanan asam sulfat. Oke. Jangan lupa ini 4N dijadikan molar. 4N jadikan molar berarti ini 2. M N per valensi. Dari mana 2-nya ini? Valensi. Asam sulfat valensinya ini. Oke. Nah, jadi M-nya 2 masuk ke MRT, M-nya apa ini ya 2, oke. R-nya ini. Oke. Nah, oke, isotonis berarti Pi asam sulfat sama dengan ya, oke. Jadi molarnya dari gula, gula. Oke. Nah, jadi oke ya, sama. Isotonis tekanan oksigennya sama. Nah, miliknya gula ini MRT, miliknya sulfat MRTI. Nah, berarti M gula ini jadi M gula ya. Nah, jadi ini bisa dicoret ini. R T T. Nah, ya. Jadi berarti M gula sama dengan MI. Jadi karena RT-nya itu bisa dicoret ya. Tetapannya sama, temperaturnya sama. Ya, tinggal ini M gula sama dengan MI asam sulfat. Nah, jadi MI asam sulfatnya M-nya 2, I-nya 3, 6. M gula itu miligram per mr kali per mr kali mililiter. Nah, berarti miligram ya gula adalah molar kali mr kali mililiter. Nah, molar mr kali mililiter. Molarnya 2, mr-nya 342, mililiternya 200, ketemu sekian. Jadi gulanya adalah 136 miligram ya, atau 136,80 gram. Oke.
Ya, yang mengandung lebih dari satu solut. Nah, kalau lebih satu solut berarti total delta TD misalnya gitu ya. Nah, 2A zatnya A dan B total dari sifat koligatif masing-masing. Misalnya pada titik didih ya, kenaikan titik didih misalnya ya. Yang lain sama. Ya sama seperti ini, artinya menjumlahkan. Jadi kenaikan titik didih solut banyak itu, jadi solut campuran adalah kenaikan titik didih solut A ditambah kenaikan titik solut B. Kalau ada yang 3 berarti titik solut C dan seterusnya. Itu dah. Nah, untuk menyelesaikan soal perhatikan yang pertama jenis solutnya. Apakah elektrolit atau non elektrolit? Kalau elektrolit itu kuat apa lemah, gitu ya, supaya tidak salah. Oke. Ya. Nah, perhatikan ya. Botol sirup merek X, volumenya 400 ml. Sirup berarti gula. Ya, gula. Gula itu apa? Non elektrolit. Ya, berasal dari terdapat gula sekian dan garam. Oh, sorry. 3,48 gram asam sitrat. Nah, asam sitrat itu ada ini ionisasinya, berarti elektrolit lemah. Ya, asam sitrat itu rumusnya ini elektrolit lemah terurai sekian, N-nya 1 tambah 1 2. Ini C6H7O7 min. Ini ada minnya ini. Ion min. Ya. Jadi analisis gula non elektrolit, asam sitrat itu elektrolit lemah. Jadi solutnya 2, asam sitrat dengan gula, sehingga sirupnya itu artinya ada manis tapi ada kecutnya dikit. Ya, supaya sirupnya itu rasanya seger. Ya, N-nya 2, 1 plus 1 2. Delta TD sirup adalah miliknya gula ditambah miliknya asam sitrat. Gulanya itu non elektrolit, ini elektrolit, berarti tanpa I, ini ada I. Oke. Jadi W1000 mR KD dari gula ditambah W1000 mRP asam sitrat KD tapi kali I. Masuk ya. Nah, jadi ini ya. Jadi yang ditanya itu apa? Jadi oke, hitunglah titik didih sirup. Oh, dengan delta TD-nya dihitung dulu. Oke. Jadi ini ketemu 0,44, ini ketemu 0,052, berarti dijumlahkan 0,452. Itu deltanya, berarti titik larutannya 100 ditambah 0,452, jadi 100 lebih, 100,452. Nah, jadi kalau hanya sirup saja 100 tambah 0,4, kalau asam sitrat saja 100 ditambah 0,052. Tapi karena gula dan sirup jadi gula dan asam sitrat jadi 2, jadi 1, misalnya jadi 1 berarti jadi dijumlahkan itu. Ya. Jadi makin tinggi deltanya berarti makin tinggi titik didihnya. Analogi untuk tekanan penurunan titik beku dan tekanan osmosis. Ya. Nah, catat. Nih, jadi di naskah ini ya katakanlah istilah Indonesia. Kalau di textbook istilah internasional. Sehingga titik didih itu ya, di naskah saya didih itu D KD delta TD. Di textbook ya didih itu boiling B. Jadi jangan inconsistent gitu ya. Nah, jadi artinya pakai yang naskah lokal boleh, pakai yang textbook boleh, tapi jangan lupa, pokoknya jangan lupa, jangan salah ya. Jadi karena lokal itu D itu di D, B itu boiling, tapi di textbook B itu boiling, F itu freezing ya. Jadi beku itu freezing, D itu boiling, jadi KB ya. Kalau di sini KB itu beku ya. Nah, yang penting jangan lupa konsisten ya.
Nah, implementasi sifat kualitatif larutan dalam kehidupan sehari-hari beberapa contoh dan semua ya. Jadi karena keterbatasan waktu. Aspek penurunan titik beku. Penjual es puter yang digendong, ya, yang digendong, membuat ruang pendingin sebelum ada kulkas. Caranya mencampurkan, tepatnya itu melarutkan, garam dapur NaCl yang cukup banyak, makin banyak itu makin baik, ya, ke dalam bongkahan es batu. Ya. Nah, agar terbentuk larutan pendingin pengganti kulkas. Jadi artinya garam larut dalam es, ya, garam larut dalam es, gitu ya, tuh, dingin. Sehingga campuran bahan untuk esnya air yang berisi air, ada gula, ada perasa, ada susu dan lain-lain yang ada di ruang tempat yang lain tetap beku, tidak cair. Nah, jadi jualannya es bukan jualannya air. Ini jual es puter bukan air puter. Ya, tuh tetap beku. Nah, campuran bahan es akan membeku atau tetap padat pada suhu misalnya sekitar -3 derajat. Tapi ruang ini, larutan pendingin itu membeku ini di bawahnya, berarti bisa memberikan rasa dingin yang lebih yang diperlukan untuk itu. Kenapa kok ini bisa lebih rendah? Karena ada garam dapur yang terlarut dalam bongkahan es. Makin banyak garam dapurnya, ini makin rendah. Nah, sehingga ini tetap beku. Nah, itulah ya. Jadi Pak penjual skuter kan enggak mungkin istilahnya kan enggak pernah sekolah atau mempelajari sifat kualitatif, tapi dia mempraktekkan. Nah, itu. Yang kedua, ya, tekanan osmosis. Nelayan yang melaut tidak akan berani minum air laut walaupun sehaus apapun. Karena air laut mempunyai tekanan osmosis yang lebih besar daripada tekanan osmosis di dalam tubuh kita. Artinya apa? Atau dampaknya apa? Karena ini tekanan osmosisnya lebih rendah, berarti cairannya lebih banyak, maka cairan atau air dari tubuh keluar ke air laut. Nah, sehingga kalau minum air laut, justru air dari dalam sel tubuh itu ke air laut, keluar ke air laut yang diminum tadi. Akibatnya makin haus bukan makin seger. No. Ya. Nah, dari pengalaman ini misalnya anjurannya sebaiknya tidak minum cairan yang kental, misalnya dawet, ya, yang itu ada santannya dan sebagainya. Ya, kita akan mendapat segernya karena dingin dari esnya, tapi akan segera terasa cepat haus karena adanya santan dan lain-lain, sehingga tekanan osmosisnya lebih besar daripada dalam tubuh kita. Bodoh sama ini tuh, ya, dari tenggorokan kita kental, ya, dan lain-lain yang kental tuh. Nah, ini kan anjuran perkara diikuti boleh ndak ya boleh tuh. Oke. Semoga memberikan kemudahan untuk menyerap ilmu yang diberikan. Jangan lupa mengerjakan soal latihan berikut, kerjakan bersama teman yang lain. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Oke, beberapa soal latihan. Oke, titipan. Nah, setelah pelajaran dengan baik, kita akan ketemu di bab berikutnya. Nah, bab berikutnya itu apa? Ini sifat kualitatifnya, pH asam basa. Nah, ini pH asam basa larutan 3. Untuk memahami materi berikutnya dengan baik ya, yang akan datang, Jumat yang akan datang. Oke. Nah, yaitu larutan 3 tentang pH asam basa. Mohon dipelajari kembali perhitungan, ada tambahan logaritma. Log. Ya, nah, sebab ini pH itu log. Ya, pH 4, pH 7 dan sebagainya. Stoichiometri, yang kedua stoichiometri, menghitung banyaknya zat dari suatu persamaan reaksi. Seperti tadi, menghitung N, jadi persamaan reaksi. Konsentrasi molar normal ditekankan kembali, elektrolit asam basa kuat lemah. Oke. Jadi kita bicara asam basa belum garam. Elektrolit tentang asam basa kuat apa lemah. Jadi kalau ini dikuasai ya dari yang terdahulu tuh,
maka ini itu akan lebih gampang untuk masuk dan difahami. Salam belajar, ya. Nah, terakhir tidak ada. Oke. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi berikutnya larutan 2, ya. Mudah-mudahan tetap semangat dalam keinginan yang besar untuk menyerap ilmu dan selalu menjaga kondisi kesehatan yang baik. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.